Saudaraku, dari ribuan hingga puluhan ribu agama, kepercayaan, dan tokoh besar sepanjang sejarah peradaban manusia, pernahkah Anda berpikir mengapa kekristenan berani mengklaim bahwa hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan Anda? Apakah ini sebuah keangkuhan yang buta? Atau ini adalah fakta mutlak sejarah yang sedang diabaikan dunia? Mari kita mulai dari statement yang umum dan lazim diungkapkan oleh banyak orang hari ini yang berkata, semua agama itu sama. Atau banyak jalan menuju Roma. Kedengarannya toleran. Kedengarannya nyaman. Tapi apakah itu kebenaran? Hari ini kita akan membedah salah satu pernyataan paling berani, paling radikal, dan paling kontroversial yang pernah diucapkan dalam sejarah manusia di ruang sidang mahkamah agama paling angker di Yerusalem oleh seorang nelayan yang tidak berpendidikan, berdiri dan menyatakan sebuah kalimat yang mengubah sejarah dunia. Kalimat yang membuat ia diancam dibunuh. Kalimat tersebut tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Satu ayat, 40 kata dalam bahasa Indonesia. Namun, di balik 40 kata itu tersimpan fakta sejarah, kedalaman teologi, dan kebenaran yang tidak bisa dibantah oleh zaman manapun juga. Ingat, dunia hari ini menawarkan ribuan jawaban tentang keselamatan. Ada yang berkata seperti yang saya sebutkan di atas, semua agama sama. Ada yang berkata, yang penting melakukan amal ibadah yang utama, yaitu sembahyang pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, berjuang membela agama, melakukan amal yang konsisten, dan memberi manfaat kepada manusia. Atau bahkan yang lebih ekstrim, ada yang berkata, Tuhan itu banyak. Tapi firman Allah didukung oleh fakta sejarah, bahasa asli, dan bukti arkeologi berkata sesuatu yang sangat berbeda. Dan hari ini kita akan menelusurinya bersama, bukan dengan opini, bukan dengan perasaan. Ini juga bukan soal agama, tetapi sekali lagi, ini soal fakta, data, dan bukti sejarah Alkitab. Siapkan diri Anda, kita akan membedah teks bahasa aslinya, membongkar bukti sejarah abad pertama, dan melihat fakta ilmiah yang tervalidasi. Tonton video ini sampai detik terakhir, karena kebenaran yang akan kita ungkap hari ini mempertaruhkan kekekalan Anda. Kita mulai dari latar belakang penulisan. Untuk memahami kalimat Petrus ini, kita harus kembali ke konteksnya. Karena Alkitab bukan kumpulan ayat lepas. Alkitab adalah satu narasi besar yang saling terhubung. Di Kisah Para Rasul pasal 3, Petrus dan Yohanes berjalan menuju Bait Allah untuk berdoa. Di pintu gerbang yang disebut Gerbang Indah, ada seorang pria yang lumpuh sejak lahir. Lebih dari 40 tahun usianya.
Seumur hidupnya ia hanya mengenal satu profesi, yaitu mengemis. Di ayat 6 Petrus berkata kepadanya, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus dari Nazaret, berjalanlah." Dan luar biasanya, pria itu berdiri, berjalan, dan melompat-lompat kegirangan sambil memuji Allah. Satu mujizat, dan kota Yerusalem berguncang. Dan kabar ini menyebar dengan cepat. Lebih dari 5.000 orang menjadi percaya. Ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 4. Namun, mujizat ini tidak menyenangkan semua pihak. Para imam kepala, pemimpin agama, dan kaum Farisi dan Saduki, mereka yang memegang kekuasaan religius dan politik tertinggi di Israel pada saat itu, menangkap Petrus dan Yohanes. Mereka dibawa ke hadapan Sanhedrin, mahkamah agama Yahudi, lembaga yang sama yang beberapa hari sebelumnya menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Secara logika, Petrus seharusnya gemetar ketakutan. Jika ia salah bicara, nyawanya melayang. Tapi apa yang terjadi? Alih-alih berkompromi, Petrus berdiri tegak, dipenuhi Roh Kudus, dan menatap mata para elit itu. Ia melepaskan sebuah deklarasi yang mengguncang pilar-pilar agama Yahudi. Ia mendeklarasikan bahwa Yesus yang mereka salibkan adalah sang batu penjuru dan tidak ada keselamatan di luar Dia. Ini bukan sekedar teologi, ini adalah deklarasi perang melawan kebohongan religius di zaman itu. Dan ingat saudaraku, kitab Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas, seorang tabib, sejarawan, dan rekan seperjalanan Paulus. Ia menulis kitab ini sekitar tahun 60 hingga 62 Masehi dan ditujukan kepada Theophilus. Tapi apa tujuan Lukas mencatat peristiwa ini? Apakah untuk menciptakan mitos atau dongeng? Apakah untuk membesar-besarkan Yesus? Tidak. Lukas sebagai seorang sejarawan yang teliti menulis dengan maksud yang sangat jelas, yaitu untuk memberikan catatan yang akurat dan dapat diverifikasi tentang apa yang Yesus lakukan dan ajarkan, serta bagaimana gereja mula-mula bertumbuh. Ia sendiri menyatakan dalam Lukas 1 ayat 1-4 bahwa ia telah menyelidiki segala sesuatu dengan seksama dari asal mulanya. Berikutnya, kita masuk ke dalam maksud dan tujuan penulisan. Saudaraku, Petrus tidak berbicara di depan jemaat yang sudah percaya. Ingat itu. Ia berbicara di hadapan musuh-musuhnya, orang-orang yang memiliki otoritas untuk memenjarakannya, bahkan membunuhnya. Dan itulah yang membuat pernyataannya di ayat 12 begitu luar biasa. Ini adalah kesaksian yang diucapkan di bawah tekanan maksimum, yaitu di hadapan kekuasaan dunia. Dan justru disitulah kebenarannya bersinar paling terang. Tujuan pernyataan ini adalah eksklusif, definitif, dan universal sekaligus. Eksklusif karena satu nama. Definitif karena tidak ada nama lain. Universal karena berlaku bagi seluruh umat manusia di bawah kolong langit. Lukas mencatat deklarasi Petrus ini dengan satu tujuan utama, yaitu untuk menegaskan secara historis dan teologis bahwa keselamatan, pembebasan dari dosa dan murka Allah hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sekarang
kita akan menggali bahasa asli Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Karena setiap kata dalam bahasa Yunani Koine menyimpan kedalaman yang tidak selalu terwakili dalam terjemahan. Izinkan saya membedah 3 kata kunci yang mengubah segalanya. Pertama, soteria, keselamatan. Kata ini dalam bahasa Yunani memakai artikel definitif he, artinya bukan sebuah keselamatan atau bukan salah satu keselamatan. Tetapi ini adalah the salvation, keselamatan yang satu-satunya, yang tunggal dan final. Tidak ada konotasi alternatif dalam struktur kalimat ini. Kedua, onoma, nama. Dalam kebudayaan Ibrani dan Yunani kuno, nama bukan sekedar sebutan. Nama adalah identitas, otoritas, dan karakter dari seseorang. Ketika Petrus berkata tidak ada nama lain, ia sedang berkata tidak ada identitas lain, tidak ada otoritas lain, tidak ada karakter lain yang mampu memberikan keselamatan. Ketiga, dan ini yang paling kuat, dei. Kata ini dalam bahasa Yunani bermakna keharusan ilahi, divine necessity. Artinya apa? Artinya bukan sekedar bisa diselamatkan, bukan mungkin diselamatkan. Kenapa? Karena kata de berarti harus, mutlak, tidak bisa tidak. Ini adalah bahasa yang dipakai untuk menggambarkan rencana Allah yang tidak bisa diubah oleh kekuatan manapun. Jadi secara harfiah atau literal, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, tidak ada dalam siapapun lagi keselamatan itu. Karena tidak ada nama lain di bawah langit yang telah diberikan kepada manusia yang melaluinya secara mutlak, secara ilahi, kita harus diselamatkan. Ini bukan opini. Ini adalah pernyataan teologis dengan struktur bahasa yang presisi dan tak terbantahkan. Sekarang kita masuk ke dalam fakta, data, dan bukti sejarah Alkitab. Mungkin ada yang berkata, itu kan cuma ayat Alkitab. Alkitab kan cuma buku agama. Mana buktinya bahwa semua itu benar-benar terjadi? Oke, tantangan diterima. Sekarang mari kita bicara fakta sejarah dan arkeologi yang tidak bisa dibantah. Fakta pertama, keandalan historis Kisah Para Rasul. Para ahli arkeologi dan sejarawan telah mengonfirmasi bahwa tulisan Kisah Para Rasul memuat rincian yang luar biasa akurat mengenai masyarakat abad pertama di Timur Dekat. Prasasti arkeologi dan sumber-sumber independen menunjukkan keakuratan Kisah Para Rasul berkaitan dengan gelar para pejabat, pembagian administratif, nama kota, majelis pemerintahan, dan aturan-aturan bait suci Yahudi di Yerusalem. Lukas juga menyebutkan 32 negara, 54 kota, 9 pulau, dan puluhan tokoh sejarah. Dan semuanya terbukti akurat. Tidak ada satupun kesalahan geografis atau historis yang ditemukan. Fakta kedua, bukti arkeologi Pontius Pilatus. Pada tahun 1961, arkeolog Italia menemukan sebuah batu prasasti di Caesarea Maritima yang bertuliskan Pontius Pilatus, prefect Yudea.
Ini adalah bukti arkeologis pertama yang mengonfirmasi keberadaan Pilatus. Orang yang sama yang disebut dalam Kisah Para Rasul dan yang mengesahkan penyaliban Yesus. Batu ini sekarang disimpan di Museum Israel, Yerusalem. Ini berarti bukan mitos, tetapi ini adalah sejarah. Fakta ketiga, sumber-sumber non-Kristen yang mengonfirmasi Yesus. Ada dua sejarawan besar non-Kristen yang mencatat tentang Yesus. Dan mereka sama sekali tidak punya kepentingan untuk membela kekristenan. Pertama, Flavius Josephus, sejarawan Yahudi abad pertama, menulis dalam karyanya Antiquities of the Jews sekitar tahun 90 hingga 95 Masehi tentang Yesus sebagai orang bijak yang melakukan perbuatan-perbuatan luar biasa dan disalibkan di bawah pemerintahan Pilatus. Kedua, Cornelius Tacitus, sejarawan Romawi yang sangat kritis terhadap kekristenan, menulis dalam Annals sekitar tahun 116 Masehi tentang Kristus yang dieksekusi di bawah Pontius Pilatus pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius. Tacitus menyebut kekristenan sebagai tahyul yang jahat. Ia bukan teman orang Kristen, tapi ia tidak bisa menyangkal keberadaan Yesus. Fakta keempat, perubahan psikologis ekstrim para rasul. Menurut penelitian psikologi forensik, manusia tidak akan mati demi sebuah kebohongan yang mereka buat sendiri. Saat Yesus disalib, murid-muridnya lari ketakutan. Namun, hanya dalam hitungan hari, mereka berubah menjadi singa-singa yang berani mati, disiksa, dan dipenggal kepalanya demi nama Yesus. Apa yang mengubah rasul-rasul penakut ini menjadi pahlawan iman? Bukti sejarah menunjukkan satu fakta tak terbantahkan. Mereka melihat makam yang kosong dan Kristus yang bangkit dan hidup. Petrus dipenuhi Roh Kudus saat berbicara. Kisah Para Rasul 4 ayat 8 mencatat secara eksplisit bahwa Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus sebelum ia membuka mulut. Ini adalah pewahyuan ilahi yang disampaikan melalui mulut seorang manusia. Tepat seperti yang Yesus janjikan dalam Matius 10 ayat 19 sampai 20. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena pada saat itu juga akan diberikan kepadamu apa yang harus kamu katakan. Fakta kelima, Sanhedrin sendiri tidak bisa membantah mujizat itu. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 14 mencatat sesuatu yang luar biasa. Melihat orang itu berdiri di samping mereka, yaitu orang yang telah disembuhkan itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk menyanggahnya. Kenapa? Karena orang lumpuh itu berdiri di sana. Bukti hidup, nyata, dan fisik. Sanhedrin tidak bisa mendebat fakta yang berdiri di depan mata mereka dan disaksikan oleh orang banyak. Fakta ke-6, nama Yesus konsisten sepanjang seluruh Alkitab. Dalam bahasa Ibrani, kata keselamatan adalah Yeshua. Dan coba tebak, dari kata inilah nama Yesus, Yehosua atau Yesua berasal. Nama Yesus secara harfiah berarti Yahweh adalah keselamatan atau Tuhan menyelamatkan. Ini bukan kebetulan, ini adalah bukti linguistik bahwa nama Yesus dan konsep keselamatan adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan malaikat sendiri yang mengumumkan kepada Yusuf dalam Matius 1 ayat 21.
Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nama Yesus berarti Allah menyelamatkan. Ini artinya apa saudaraku? Ini artinya nama keselamatan melalui satu pribadi, bukan tiba-tiba muncul di perjanjian baru. Kitab Yesaya 43 ayat 11 berkata, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Juga kitab Yesaya 45 ayat 22. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Dan di dalam perjanjian baru, Yohanes 14 ayat 6 mengonfirmasi dengan kata-kata Yesus sendiri. Yaitu apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini bukan pengulangan yang kebetulan. Ini adalah benang merah teologi yang konsisten dari Kejadian hingga Wahyu. Fakta ketujuh, pertumbuhan gereja mula-mula yang fenomenal. Bayangkan, dari 120 orang di loteng Yerusalem pada hari Pentakosta, dalam waktu kurang dari 20 tahun, gereja telah tersebar ke 8 provinsi Kekaisaran Romawi, yaitu di Yudea, Syria, Kilikia, Galatia, Makedonia, Akaya, Asia, dan Kreta. Bahkan Pliny the Younger, gubernur Romawi, menulis kepada Kaisar Trajan pada tahun 112 Masehi, mengeluhkan bahwa tahyul itu telah menyebar tidak hanya ke kota-kota, tetapi juga ke desa-desa dan pertanian. Tacitus sendiri mencatat bahwa pada tahun 64 Masehi, kurang dari 30 tahun setelah penyaliban Kristus, sudah ada kumpulan besar orang Kristen di Roma. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana mungkin sebuah gerakan yang dimulai oleh segelintir nelayan tidak berpendidikan bisa mengguncang kekaisaran Romawi yang perkasa? Hanya ada satu penjelasan yang masuk akal. Kebangkitan Yesus Kristus adalah fakta sejarah. Dan para rasul adalah saksi mata yang rela mati demi kebenaran yang mereka lihat sendiri. Sekarang kita masuk bagian penutup. Coba bayangkan ini saudaraku. Anda sedang terombang-ambing dan segera tenggelam di tengah samudra dengan badai yang ganas. Di tepi pantai ada banyak tokoh-tokoh bijak, para filsuf-filsuf, dan para pendiri-pendiri agama. Mereka berteriak dari kejauhan, memberikan instruksi. Berenanglah lebih kuat, pakai gaya ini, jadilah orang baik. Tetapi instruksi tidak bisa menyelamatkan orang yang paru-parunya sudah penuh air. Artinya apa? Anda butuh seorang juru selamat. Lalu ada satu pribadi yang melompat dari pantai, menembus badai, menceburkan dirinya, menggantikan posisi Anda agar Anda bisa bernafas dan hidup. Intinya saudaraku, agama memberi Anda instruksi, sedangkan Yesus memberi Anda nyawanya. Itulah mengapa tidak ada nama lain, karena tidak ada tokoh lain, tidak ada pendiri agama lain yang mati menebus dosa Anda dan bangkit dan hidup mengalahkan maut. Hanya Yesus. Jadi mulai sekarang berhentilah mengandalkan amal ibadah Anda sebagai alat tukar untuk menyogok Tuhan. Stop. Perbuatan baik kita seharusnya adalah respons rasa syukur karena kita sudah diselamatkan, bukan cara untuk diselamatkan.
bertobatlah dan letakkan iman Anda sepenuhnya hanya pada karya salib Kristus Yesus. Dan dengarkan saya baik-baik. Petrus dan Yohanes, mereka adalah dua nelayan biasa menghadapi mahkamah agama yang bisa membunuh mereka kapan saja. Mereka diancam, dilarang berbicara tentang Yesus, dan diperintahkan untuk tutup mulut selamanya. Tapi apa jawaban mereka di pasal 4 ayat 19? Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka rela mati karena apa? Karena dongeng? Karena mitos? Karena cerita pengantar tidur? Tidak. Mereka rela mati karena mereka telah melihat Yesus yang bangkit dan hidup. Mereka telah menyentuhnya, mereka telah makan bersamanya. Dan kebenaran itu begitu meledak di hati mereka sehingga tidak ada ancaman apapun yang bisa membungkam mereka. Hari ini, Yesus yang sama itu, yang mati di salib untuk dosa-dosa Anda, yang bangkit pada hari ketiga, yang duduk di sebelah kanan Allah, sedang memandang Anda melalui layar ini. Dia tidak meminta Anda untuk menjadi religius. Dia tidak meminta Anda untuk mengikuti ritual. Dia meminta Anda untuk percaya kepadanya. Karena di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya Yesus. Sekarang saya ingin Anda melakukan 3 hal. Pertama, jika Anda belum pernah sungguh-sungguh menyerahkan hidup Anda kepada Yesus Kristus, saya undang Anda untuk melakukannya sekarang juga. Dimanapun Anda berada, di kamar, di kendaraan, di tempat kerja, berdoalah dengan kata-kata sederhana ini. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau mati untuk dosa-dosa saya dan bangkit pada hari ketiga. Saya menyesali dosa-dosa saya dan mengundang Engkau masuk ke dalam hidup saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamatkan saya. Amin. Tapi ingat saudaraku, percaya yang dimaksud di sini bukan sekedar percaya secara intelektual bahwa Yesus itu ada, tapi percayakan hidup Anda kepadanya. Akui bahwa Anda membutuhkan keselamatan yang hanya bisa diberikan olehnya. Ini bukan kelemahan, ini adalah keputusan paling cerdas yang pernah dibuat oleh manusia. Dan jika Anda berdoa dengan sungguh-sungguh, Alkitab berjanji dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 ayat 13. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kedua, jika video ini memberkati Anda, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada seseorang yang Anda kasihi. Apakah itu teman, keluarga, rekan kerja yang perlu mendengar kebenaran ini. Anda tidak tahu, mungkin video ini adalah jawaban doa yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Ketiga, tulis di kolom komentar, Yesus adalah keselamatanku. Saya akan berdoa untuk setiap komentar yang masuk. Dan jika Anda ingin saya membahas topik lain seputar bukti sejarah Alkitab, tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Agar Anda tidak ketinggalan konten-konten yang akan memperkuat iman Anda. Akhir kata, saya Pendeta Tommy Ringo. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.